Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah Salsabila dengan NIM 240101110196 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menerangkan tentang salah satu materi di perkuliahan yang bertemakan konsep bela negara. Adapun video ini merupakan video dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Muhammad Tulus MPDI. Pada video kali ini, tema yang saya ambil yaitu berdasarkan kelompok saya kemarin, yaitu konsep bela negara. Adapun ada 2 poin yang akan saya terangkan pada video kali ini. Yang pertama ialah pengertian bela negara dan yang kedua adalah implementasi bela negara. Baik, pada poin pertama yaitu pengertian bela negara. Secara konstitusional, bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyinya yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Karena bela negara ini merupakan kewajiban konstitusional sebagai warga negara maupun kewajiban sebagai manusia yang ditegaskan oleh Muhammad Mahfud. Selanjutnya, Muhammad Mahfud ini menjelaskan, sebagai warga negara kita itu dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan atau nasionalisme atau rasa cinta tanah air yang mendalam terhadap tanah air kita Indonesia, sehingga kita harus siap membela dan berkorban demi keberlangsungan tanah air kita. Adapun konsep bela negara yang saat ini diterapkan belum dipahami secara jelas oleh seluruh warga Indonesia yang berfokus pada pemuda Indonesia sebagai fokus utamanya. Hal ini dikarenakan oleh di samping tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan konsep penerapan bela negara, juga diperparah dengan tidak matangnya dari segi konsep maupun rincian pembiayaannya. Sehingga dari sini muncul kecurigaan dari masyarakat bahwa program bela negara ini merupakan bentuk lain dari wajib militer, karena pelaksanaannya ini bukan oleh Kementerian Pendidikan, melainkan oleh Kementerian Pertahanan dengan instruktur dari TNI dan Polri. Pada titik inilah muncullah perbedaan atau pertentangan dari masyarakat yang beranggapan apakah bela negara yang dimaksud ini merupakan wujud dari rasa nasionalisme atau cinta terhadap tanah air, ataukah merupakan bentuk lain dari militerisasi terhadap warga negara. Selanjutnya, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu implementasi bela negara. Pelaksanaan bela negara merupakan sebuah solusi jangka panjang untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan kenyamanan hidup bertetangga dan bernegara. Setiap negara membutuhkan fondasi ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasionalisme yang kuat dan kokoh. Tanpa fondasi ketahanan nasional yang kuat, ancaman keamanan dan kenyamanan bangsa sangat rentan. Karena itulah diperlukan bela negara sebagai cara untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam negeri ini. Nah, pelaksanaan bela negara kali ini lebih menitik beratkan pada bela negara yang non-fisik agar dapat membentuk karakter anak bangsa. Seharusnya, bela negara ini bukan hanya menjadi tanggung jawab oleh Kementerian Pertahanan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dengan merubah beberapa program pendidikan dalam kurikulum terhadap wawasan kebangsaan sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk tetap menjaga serta membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, agar nantinya pandangan masyarakat terkait penerapan bela negara ini bukan hanya tentang wajib militer, bukan tentang militerisme, bukan militerisasi, dan bukan pula merupakan sebuah usaha pembelaan atau pertahanan negara secara fisik dalam menghadapi ancaman militer, melainkan tentang rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nah, sekarang sudah sampai kita kepada poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari konsep bela negara yaitu konsep bela negara sebaiknya dicanangkan Indonesia tidak hanya terbatas pada wajib militer saja, tetapi perlu direncanakan dan dianalisis secara mendalam mengenai kebutuhan dan kondisi Indonesia. Ketika kondisi dunia sudah berkembang dari mode perang konvensional yang memerlukan pasukan secara fisik ke ranah perang siber,
maka hendaknya strategi pertahanan yang dicanangkan oleh Indonesia juga disesuaikan. Akan lebih baik jika konsep bela negara ini ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam ranah keamanan yang sesuai dengan bidang tertentu yang dikuasai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Baiklah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.